Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini tema firman Tuhan bagi kita, sama-sama kita akan baca. Sama-sama, 1, 2, 3, ya. Jadikan hidup lebih hidup. Sekali lagi, 1, 2, 3 ya. Jadikan hidup lebih hidup. Mungkin saudara akan berkata, gimana ceritanya hidup lebih hidup? Yang ada hidup sudah hidup, ya enggak Bapak Ibu? Yang ada ketika kita hidup, kita bernapas, kita bergerak, kita beraktivitas, saya pikir itu sudah hidup. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mungkin itu ada di bayangan kita. Apa kebalikannya kira-kira hidup lebih hidup? Membuat hidup lebih hidup. Berarti hidup hanya sekedar hidup. Itulah lawan katanya. Hidup lebih hidup maksudnya sudah baik lebih baik. Sudah hebat lebih hebat. Sudah diberkati lebih terberkati lagi. Tetapi lawan kata dari hidup lebih hidup, hidup sekedar hidup. Sekedar makan, bangun pagi, aktivitas, dan begitu rutinitas setiap hari dan tidak ada perubahan. Akhirnya hidup dijalani dengan rutinitas tanpa sesuatu yang greget gitu loh Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu Saudara ada di kelompok itu, di kelompok hidup yang lebih hidup, atau hidup hanya sekedar hidup nggak ada perubahan Bu Gem, gitu aja. Dari Januari sampai Desember. Tapi kerinduan Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita pulang dari rumah Tuhan, belajar dari satu tokoh Alkitab yang menginspirasi kita. Bagaimana menjadikan hidup lebih hidup. Jujur, kalau hidup begitu-begitu saja Bapak Ibu Saudara, kita akan bosan. Sekali lagi kita akan bosan, tidak ada kemajuan, tidak ada progres. Yang terjadi, jangankan orang bosan nengok kita pun bosan jalani hidup Saudara. Kita akan melihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara, apa artinya hidup lebih hidup. Nah mungkin ini akan pelajaran, ada 4 poin. Mari kita cross check diri kita, apakah kita ada di 4 definisi. Kenapa dikatakan hidup bisa lebih hidup Saudara? Yang pertama dikatakan hidup lebih hidup. Hidup saya bisa lebih hidup lagi Saudara, adalah ketika hidup saya lebih bermakna. Katakan amin. Ketika hidup lebih bermakna. Saudara, masihkah hidup kita bermakna bagi keluarga? Masihkah bapak-bapak ada berkata, saya bermakna loh, saya enggak cuma cari uang, saya tidak cuma memenuhi kebutuhan, tetapi makna hidup saya masih bisa berdampak dengan orang lain. Yang kedua, masihkah hidup kita jadi teladan? Ibu, masihkah kita jadi mama yang teladan untuk anak kita? Anak kita kan berkata, wah aku harus tiru kesabaran mama saya ini. Masihkah kita jadi tiruan? Masihkah kita jadi teladan? Itu baru dinamakan hidup lebih hidup. Yang ketiga, hidup yang lebih hidup itu disebut istilahnya hidupnya berdampak dan berpengaruh. Siapa di antara kita yang masih merindukan hidup berdampak berpengaruh? Pokoknya dampaknya baik. Jangan sampai orang berkata, memang kalau dia udah datang rusuh semua, rusuh. Seolah-olah dia jadi virus dalam sebuah komunitas. Saya percaya tidak ada di antara kita Bapak Ibu Saudara yang ingin pokoknya kehadirannya tidak dirindukan. Saya rindu loh, kehadiran saya itu sungguh-sungguh menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara juga demikian. Yang keempat, apa maksudnya hidup lebih hidup? Ketika hidup Bapak Ibu Saudara dan saya menginspirasi banyak orang. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau hidup kita sudah tidak jadi teladan, tidak ada pengaruh, maaf kata Bapak Ibu Saudara, kita tidak diinginkan, sakitnya luar biasa. Baik, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ketika keempat hal ini ada padamu dan padaku, kita masuk kepada hidup yang lebih hidup. Karena panggilan Tuhan bagi kita sebagai orang percaya, apakah hanya sekedar beribadah di GAP Kintar Rutung Kota tiap hari Minggu? Apakah hanya sekedar saudara memberikan persembahan ke rumah Tuhan? Apakah hanya sekedar saudara ikut terlibat di pelayanan? Tidak Bapak Ibu Saudara, ada 4 panggilan Tuhan. Baik pendeta, baik jemaat, baik orang kaya, baik orang miskin, baik orang sehat, baik orang sakit. Ini panggilan untuk setiap kita. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Inilah panggilan Tuhan bagi kita. Sama-sama kita katakan saksi. 1, 2, 3 ya. Saksi. Panggilan Tuhan bagi kita ada di 4 area ini. Ketika kita berkata hidup lebih hidup, berarti kita harus ada di 4 jalur ini. Kalau kita tidak ada di 4 jalur ini, jangan-jangan hidup hanya sekedar hidup. Enggak terasa Saudara. Orang sampai bilang enggak terasa. Pokoknya dia ada kayaknya enggak ada pengaruh Saudara. Kita lihat jadi saksi. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kenapa kita disebut jadi saksi? Di luar sana banyak orang yang tidak kenal Tuhan. Mungkin dia Buddha, mungkin dia ateis. Orang-orang sana mungkin beda suku dari kita. Mungkin mereka beda agama dari kita. Saudara, tak mungkin mereka melihat Kristus. Tetapi tahukah Saudara, ketika Tuhan berkata jemaat GAP Kintar Rutung Kota menjadi saksi, itu berarti saudaraku, orang lain di luar sana yang tidak kenal Tuhan
melihat ada Kristus dalam hidupmu. Katakan amin. Mereka akan melihat kesabaran saudara, kesabaran Kristus dalam kesabaranmu. Mereka akan melihat ketaatan Kristus dalam ketaatanmu. Mereka akan melihat kesetiaan Kristus dalam kesetiaan saudara. Mereka akan melihat kerendahan hati Kristus di dalam kerendahan hatimu. Makanya kita disebut saksi. Saksi adalah kita semua menggambarkan siapa Kristus yang kita layani. Orang tidak mungkin ketemu Tuhan, tapi dia bisa merasakan kasih Tuhan lewat hidupmu. Siapa yang rindu hidupnya boleh menjadi saksi benar-benar dimanapun dia berada? Bolehkah angkat tangan Bapak Ibu Saudara, berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Semua kita rindu menjadi saksi. Tapi yang kedua, tidak berhenti. Alkitab juga berkata Bapak Ibu Saudara, tidak hanya sekedar jadi saksi di mana Kristus, karakter Kristus ada pada kita. Tapi di ayat yang kedua, kita itu dipanggil Tuhan untuk jadi berkat. Tahukah saudara, semua orang menginginkan berkat. Lawan kata berkat apa Bapak Ibu? Kutuk. Kita alergi dengar kata kutuk. Tapi setiap kali ada kata berkat, kita serasa sama saya Tuhan, saya terima berkat. Kehadiran seluruh jemaat GEP Kintarutung Kota, Tuhan panggil saudara tidak hanya sekedar beribadah, tetapi Tuhan memanggil saudara dan saya, baik pendeta baik jemaat, untuk kita boleh menjadi berkat. Berkat itu berbicara sesuatu yang dinantikan, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang penuh dengan sukacita. Saudara, kalau sampai tetangga saudara berkata kehadiran saudara di komplek itu bikin rusuh, saya yakin panggilan saudara perlu dipertanyakan. Karena panggilan Tuhan untuk kita jadi berkat. Perkataan saudara jadi berkat, tindakan saudara jadi berkat, tatapan saudara jadi berkat, respon saudara jadi berkat, apapun aktivitas bahkan keputusan saudara jadi berkat. Saya percaya semua kita merindukan hal demikian. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, ini panggilan. Sampai kapan panggilan ini Bu Gem? Seumur hidup Bapak Ibu. Itu garansi perjanjian kita dengan Tuhan. Selama kita hidup. Makanya hidup ini bukan soal berapa lama hidup. Yesus 33 tahun setengah Bapak Ibu. Masih lebih tua saya kayaknya. Saya sebentar lagi 39 tahun. Masih kayaknya lebih tua. Tetapi sekarang bukan berbicara tua, tapi berbicara bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan, hidup lebih hidup. Inilah yang kita teladani. Kita dipanggil menjadi terang. Segelap-gelapnya ruangan, lilin kecil aja saudara pasang. Kelihatan gak lilinnya atau gelapnya yang kelihatan? Lilinnya pasti kelihatan. Orang percaya yang dipanggil Tuhan berkata terang, tetapi tidak membawa pengaruh apa-apa bagi sekelilingnya. Sekali lagi maaf Bapak Ibu, dipertanyakan terang kita. Kayaknya kata-katanya gak mempengaruh, hidupnya gak berpengaruh, karakternya gak jauh beda dari yang sana yang gak kenal Tuhan. Jangan-jangan kita tidak dipanggil jadi terang. Sekali lagi ini fungsi kita, jadi saksi berkat terang. Dan yang terakhir jadi garam. Semua kita tahu garam. Garam itu mempengaruhi, dan sekali lagi setiap kali garam dicampurkan dengan makanan, maka makanan itu akan berpengaruh dan lebih lezat, lebih nikmat karena berpengaruh. Masihkah hidup ibu-ibu di tempat ini berpengaruh untuk suami anak-anak? Masihkah hidup bapak-bapak yang mungkin saudara dipercayakan Tuhan untuk menjadi pemimpin di kantormu masih berpengaruh? Atau pengaruhnya sudah berupa tekanan karena kita pimpinan? Adakah pengaruh yang lebih baik? Pengaruh karena apa? Pengaruh karena hidup kita jadi teladan, karena hidup kita menginspirasi, karena hidup kita berdampak saudara. Ini kerinduan Tuhan bagi kita. Lebih cepat Bapak Ibu Saudara, kiranya seluruh jemaat Tuhan boleh hidup dalam keempat area ini. Dan hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab. Banyak tokoh Alkitab yang memberikan kita teladan, tetapi hari ini kita sampai kepada tokoh Alkitab namanya teladan hidup Gayus. Saudara, setiap kali saudara mendengar kata Gayus, yang terbersih di hati apa saudara? Ngai dia koruptori, kan kayak gitu ya. Mana koruptor tuh yang mempermalukan seluruh orang Batak, yang dia mengambil hak yang bukan haknya. Kayaknya dia kerjanya di perpajakan, terus kemudian dia tiba-tiba mendadak jadi orang kaya. Terkenal gak Bapak Ibu? Terkenal. Siapa yang mau kayak Gayus? Terkenal tapi karena kasus. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Tapi beda dengan Gayus kita ini Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan lihat nih. Nah ini adalah Gayus versi Alkitab. Ini Gayus Tambunan, jidatnya sama, kayaknya matanya juga agak mirip-mirip. Saya nggak tahu apakah ini sengaja, tetapi jalan hidupnya beda. Saudara bisa punya nama yang sama, tetapi jalan hidup harusnya membedakan kita dari orang lain. Saudaraku yang terkasih, ini Gayus Alkitab. Gayus Alkitab yang hidupnya hidup makin hidup. Tapi ini Gayus Tambunan yang hidupnya hanya sekedar hidup. Kenapa hidup lebih hidup?
Perbedaannya dengan hidup sekedar hidup. Hidup lebih hidup tadi yang pertama adalah dia berdampak, menginspirasi, berpengaruh. Tetapi ini hidup sekedar hidup, saudaraku. Tahukah Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun yang lalu ketika dia ditangkap oleh KPK dengan kasus korupsi yang sangat booming di Indonesia, saudara. Dia mengalami hinaan. Di sosial media semua orang melakonkan dia jadi penjual duren, melakonkan dia jadi satpam, melakonkan dia jadi bentuk uang. Tahu nggak saudara? Melakonkan dari bentuk uang untuk orang mulai mengingatkan, ini nih koruptor itu yang mengambil hak orang. Dia serakah dengan uang, sampai-sampai modelnya dia pun model uang, gambaran wajahnya. Saya nggak mau terkenal seperti ini. Siapa yang mau terkenal? Booming, tetapi penuh dengan cercaan. Ini adalah hidup sekedar hidup, tidak berdampak, bahkan beraroma busuk bagi orang lain, saudara. Tapi kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab. Apa kata Alkitab tentang Gaius? Lebih cepat Bapak Ibu Saudara. Kita baca bersama-sama, Bapak Ibu ada di depan. Kita baca, ini ada kurang lebih 6 ayat. Kita mulai baca dari ayat pertama, 1, 2, 3. Ya, dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ayat 3. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ayat terakhir. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Ayat 6. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, kita rindu sepulang dari rumah Tuhan ini, kita ada di kelompok hidup yang lebih hidup dengan meneladani Gaius. Saudaraku, sekali lagi, nama boleh sama, jalan hidup harus beda. Jalan hidup kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saudara. Kita tidak pernah bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa mengubah masa depan dengan mengubah keputusan kita hari ini. Ketika kita berkata, mungkin kita seperti Gaius, hidup Gaius Tambunan, hidup seolah-olah hidup gak ada gairah, gak ada semangat, gak punya harapan, gak punya impian, gak punya tujuan. Sekali lagi, kabar baiknya hari ini, masih ada Tuhan, masih ada harapan. Hari ini kita mengambil keputusan seperti Gaius yang mengubahkan seluruh hidupnya sampai dia mati. Saudara, mari kita belajar keteladanan Gaius. Yang pertama, kita belajar. Yang pertama, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Gaius fokus pada relasi dengan Tuhan. Tadi Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang kekasih, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kalau bahasa Batak, ini lebih jelas dengan King James Version. Ini dia. Ini bahasa Bataknya lebih jelas ya. Ale anggia, ini kata Paulus kepada Gaius. Sandok dipangido rohaku, naing horas ho jalahipas, hobar tu horas ni todimo. Sekali lagi, berarti Gaius fokus pada relasi dengan Tuhan adalah hidup rohani yang sehat dan baik. Ketika seseorang berkata dia fokus dengan Tuhan, ditandai dari 2 hal. Saya fokus dengan Tuhan, Bu Gem. Betul, saya polisi, tapi saya orang fokus dengan Tuhan. Cek dulu Pak, ada nggak yang 2 poin ini? Poin pertama, apakah hidup rohani Bapak masih sehat dan baik? Dari mana kita tahu bahwa hidup rohani sehat dan baik? Banyak orang yang menjaga kesehatan tubuh. Kita harus menjaga kesehatan tubuh. Tuhan kasih kita kemampuan untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh dengan cara apa Bapak Ibu Saudara? Makanlah makanan yang sehat, tidurlah dengan teratur, pola istirahat, pola olahraga, dan pola mindset, pola pikiran. Jangan dibawa semua stres di sini, nanti kita bisa stres saudara. Itu untuk pola sehat. Apakah ada yang salah kalau kita menjaga kesehatan tubuh? Tidak ada yang salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengar baik, namun ini kenyataan, tidak terlalu peduli dengan kesehatan rohani. Bapak Ibu Saudara, hidup kita terdiri dari 2, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ini yang kelihatan. Tahukah aslinya seseorang Bapak Ibu? Bukan yang kelihatan.
Alkitab berkata dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, debu yang kelihatan kembali kepada tanah seperti semula, dan roh yang tidak kelihatan itu kembali kepada Allah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, makanya ketika Alkitab berkata ada orang yang meninggal, tetapi suatu saat, kadang pendeta menguburkan berkata begini, suatu saat bukan dia yang bertemu lagi dengan kita, tapi kita yang akan satu hari kelak bertemu dengan orang mati. Sering gak pendeta berkata begitu ketika penguburan? Berarti saudara, dalam hidup kita, kita tidak seperti binatang yang mati hari ini terus lenyap tanpa nyawa. Di dalam diri kita terdiri dari dua bagian. Sekali lagi, saya setuju dan Alkitab setuju. Perhatikanlah bagaimana saudara hidup, menjaga tubuh saudara sehat, menjaga penampilan saudara baik dan menarik. Tetapi jangan lupa, tubuh ini limited edition Bapak. Sekarang kita sehat, besok sakit. Sekarang kita pemimpin, besok jadi anggota. Sekarang kita kaya, besok miskin. Tidak ada yang tahu. Itulah tubuh. Tetapi Alkitab sedang berkata, tirulah Gaius. Ada apa dengan Gaius Bapak Ibu Saudara? Gaius itu dia fokus, karena dia tahu ini hidup sementara akan jadi tanah. Tetapi di dalam sebenarnya asli seseorang, aslinya Mama Timothy adalah roh saya. Karena roh saya akan kembali dengan Tuhan. Apakah surga, apakah neraka, bagaimana saya hidup. Fokuslah pada hidup rohani. Bagaimana caranya fokus pada hidup rohani? Sekali lagi pertanyaannya, masihkah kita berdoa setiap hari Bapak Ibu Saudara? Mengawali hari, bangun pagi-pagi, masihkah kebutuhan kita mencari Tuhan? Naikkan satu pujian. Mau lihat tema di bata. Masihkah itu setiap pagi kita naikkan di hadapan Tuhan? Masihkah ada persekutuan dengan firman? Kalau orang mau sehat, makan makanan yang bergizi. Makanan satu-satunya untuk rohanimu yang bergizi bukan kabar hoaks Bapak, bukan kabar YouTube, bukan apapun, bukan pantun, bukan apa lagi ya, bukan upasa. Satu-satunya makanan yang terbaik untuk rohanimu bukan salah satu, tapi satu-satunya adalah firman Tuhan. Masihkah tiap pagi kita makan? Kalau kita nggak makan satu hari, kita bisa sakit, kita bisa tidak bersemangat. Masihkah orang Gapkin merasa tidak membaca Alkitab masih semangat? Atau jangan-jangan kayaknya biasa aja? Jangan-jangan hidup saudara sama seperti hidup, tidak hidup lebih hidup. Karena kita tidak bisa dipisahkan. Inilah makanan rohani kita. Sekali lagi, sehat rohani ditandai dengan baca firman setiap hari. Gak usah satu pasal Bapak, satu ayat pun, tetapi itu cara Tuhan berbicara untukmu. Kemudian kita dalam persekutuan doa, persekutuan corporate seperti ini. Ini adalah salah satu membuat hidup rohani sehat. Sekali lagi, siapa yang mau angkat tangan dengan jujur berkata kepada Tuhan hari ini, kita mau hidup, gaya hidup kita fokus pada relasi dengan Tuhan. Bolehkah angkat tangan Bapak Ibu Saudara? Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan semesta. Pertanyaannya, sehatkah hidup rohanimu Bapak? Sehatkah hidup rohanimu adik-adik kami? Atau hidup jasmani yang ganteng, gagah, sehat, tapi di dalam kita benar-benar menemukan ketika ada masalah kita cepat down, kita cepat menyalahkan Tuhan, kita menjadi pribadi yang gampang putus asa. Oke, yang kedua, apa yang harus kita teladani? Kita harus pastikan hubungan kita, banyak fokus kita, tapi fokus untuk kerja, fokus untuk anak, fokus bisnis, fokus kesehatan. Tapi jangan lupa, nomor keberapa Kristus dalam fokus hidupmu? Nomor 10, 9, 8, 7, atau nomor 1? Bagi Gaius, fokus hidupku Tuhan. Makanya hidup rohaninya baik-baik. Yang kedua, apakah fokus hidup Gaius? Yang kedua, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Gaius fokus pada relasi dengan sesama. Saudaraku, memang ajaib dan saya percaya cuman Kristen yang punya salib. Ya enggak Bapak Ibu Saudara? Cuman Kristen yang punya salib. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, seperti yang sering disampaikan Pak Gembala. Apakah arti salib? Salib ini adalah ketika Gaius berkata dan jemaat Gapkin Tarutung Kota berkata, saya mau fokus dengan Tuhan, memperbaiki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi akan timpang kalau tidak ada ini. Ini hanya sekedar satu garis. Tetapi Gaius berkata, saya juga fokus pada hubungan yang baik dan sehat dengan sesama. Terjadilah salib. Sekali lagi, ketika kita berkata kita seorang Kristen, pastikan hidup kita, relasi kita fokus kepada Tuhan. Dan sekali lagi, fokus kepada sesama. Saya tadi sampaikan di ibadah pertama, kayaknya banyak orang sekarang bersembunyi di balik COVID Bapak. Bersembunyi di balik COVID dengan istilah PPKM, jaga jarak dan lain sebagainya.
Akhirnya yang terjadi, saya mulai memperhatikan bahwa kasih kebanyakan orang makin dingin. Setuju nggak Bapak Ibu Saudara? Dulu kita tahu kalau ada yang kemalangan, kita kayaknya rame-rame tuh. Kita take and les, kita datang, kita menyampaikan kata-kata penghiburan. Tapi untuk sekarang, kami juga saksikan di gereja, saudara. Setiap kali ada yang kemalangan di antara saudara, di antara umat Tuhan, yang ada cuma sedikit penatua pengurus gereja. Loh, kenapa nggak datang ya Pak? PPKM kebanyakan, nanti kena virus COVID. Saudara, akankah PPKM menghalangi saudara benar dengan salib kepada sesama? Banyak cara untuk kita menunjukkan kasih perhatian kita. Pertanyaannya, kalau keadaan yang berduka itu giliran saudara, siapkah kita mengetahui orang berkata, kami izin datang ya, menghindari keramaian PPKM. Saudara, hidup ini tabur tuai loh. Kita apa yang kita tabur, kita pasti tuai. Sekali lagi Gayus berkata, saya mau benar. Orang berkata begini, aduh Gayus itu dia suka memberi tumpangan. Alkitab tidak mencatat bahwa Gayus orang kaya, tidak ada dicatat. Tetapi yang Alkitab catat, Gayus banyak membantu hamba-hamba Tuhan dengan uang yang dia punya. Tidak dicatat Alkitab bahwa dia seorang pebisnis. Tetapi yang dicatat Alkitab, dia banyak memberi tumpangan kepada orang lain. Saudaraku, untuk membantu orang lain tidak perlu karena kita kaya atau karena kita miskin. Terlalu banyak hal yang kita bisa tahu, kita bisa punya. Kadang hanya kata-kata simpati dan empati untuk orang yang berduka, itu juga adalah tindakan kasih kita yang horizontal dengan sesama. Seperti yang dilakukan oleh Gayus. Sehatkah hubungan saudara dengan orang lain? Atau adakah musuh di antara saudara? Saudara, dilarang jemaat Gapkin bermusuh, katakan amin. Dilarang kita punya musuh. Saya nggak tahu gimana orang bermusuh dan bisa berdoa. Mari kita tiru Gayus. Gayus berkata begini, saya mau benar dengan Tuhan, saya mau benar dengan sesama. Menjadikan fokus Tuhan menjadi fokus utama. Fokus yang kedua, fokus dengan sesama, saudara. Sehatkah hubungan saudara dengan orang lain? Sehatkah hubungan suami dengan istri? Sehatkah hubungan orang tua dengan anak? Sehatkah hubungan kita sesama manusia? Ini harus kita perhatikan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, selain hubungan yang diperhatikan dengan Tuhan, hubungan yang diperhatikan dengan sesama, yang terakhir, Gayus fokus pada pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita akan melihat saudaraku, Gayus fokus pada pelayanan pekerjaan Tuhan. Makanya di awal tadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah berdoa dan kita juga sudah memberikan persembahan kita untuk acara Mubes kemarin. Tahukah Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang terpanggil untuk melayani di altar. Tapi saya sekali lagi mengajak Bapak Ibu Saudara, bukankah Tuhan yang sama yang memanggil kita, menyelamatkan kita? Dan hari ini kami mau berkata, ikutlah terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Gayus itu masa lalunya adalah dia seorang Yahudi yang tidak kenal Tuhan. Tetapi kemudian Paulus melayani dia, akhirnya dia menjadi orang percaya sama seperti kita. Tetapi tidak berhenti hanya sekedar orang percaya yang beribadah tiap minggu, memberi persembahan tiap minggu. Akhirnya Gayus mulai melangkah maju, bukan mundur. Dia pun berkata, saya mau terlibat pelayanan. Tahukah Bapak Ibu Saudara pelayanannya? Dia memberi tumpangan kepada orang-orang. Dia mungkin punya rumah dan dia berkata, kalau ada hamba-hamba Tuhan yang lewat, numpanglah di rumahku. Dia tidak langsung khotbah Bapak Ibu Saudara. Dia bahkan kalau ada hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, ada kegiatan gereja, dia memberi sumbangan. Itulah yang dilakukan oleh Gayus. Inilah yang Gayus lakukan. Suka memberi tumpangan kepada Rasul Paulus. Suka membantu hamba-hamba Tuhan yang lain. Bahkan satu ketika Alkitab berkata, dia pun rela mati demi Injil. Dengan kata lain, dia pernah disiksa, dianiaya karena Injil di Makedonia. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, di Tesalonika yang Pak Gem akan ke sana, di daerah Turki, perbatasan antara Eropa dengan Asia Kecil. Di Tesalonika, disitulah Gayus pertama sekali jadi pendeta dan uskup. Tahukah saudaraku, semua kita punya kesempatan melayani Tuhan. Kita kan berkata mungkin, bagaimana caranya saya melayani Bu Gem? Saya polisi, saya tentara, saya bekerja, saya dokter, saya apapun. Saudaraku, saya akan katakan terlalu banyak cara untuk melayani Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara rindu melayani di gereja, dari parkiran pun pelayanan, sampai kepada altar pelayanan. Tapi adakah bentuk pelayanan yang lain yang saya bisa kerjakan tanpa menyita waktu? Ada. Setiap hari ketika Bapak Ibu Saudara berdoa untuk gereja kita, untuk pemimpin rohani, saudara sudah ambil bagian di pelayanan. Setiap kali ada kegiatan gereja kita seperti Mubes, kegiatan Natal, saudara memberi persembahan janji imanmu, saudara sudah terlibat dalam pelayanan Natal. Dan satu lagi yang paling penting, setiap kali Bapak Ibu Saudara menjaga nama baik Tuhan
dan menjaga nama baik gereja dimanapun saudara tinggal, saudara sudah ikut terlibat dalam melayani Tuhan. Tapi bisakah Bapak Ibu Saudara pikirkan, saudara hidup sembarangan, hidup seolah-olah tidak hidup dan tidak jadi berkat, mempermalukan nama Tuhan. Tapi ketika saudara menjaga hidup saudara dengan baik, saudara sedang melayani Tuhan kita. Mari kita baca ayat terakhir dan kita akan berdoa bersama-sama. Mungkin gembala sidang, mungkin penatua tidak tahu pelayanan saudara karena saudara berdoa di rumah, saudara memberi persembahan dengan NN. Tetapi ada sepasang mata yang tidak pernah bisa luput oleh siapapun. Dia akan menghitung apa yang saudara lakukan. Ini janji Tuhan untuk kita yang rindu melayani Tuhan dengan apapun yang kita bisa. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, amin. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin. Semua jerih payah saudara tidak sia-sia. Saudara datang beribadah hari ini tidak sia-sia. Saudara menjaga nama baik Tuhan dalam hidupmu tidak sia-sia. Apapun yang saudara lakukan. Sekali lagi, orang tidak menghargai, tetapi Tuhan berkata tidak sia-sia. Siapa yang rindu boleh terlibat melayani pekerjaan Tuhan dalam bentuk apapun, boleh angkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Saya mau lihat dari tempat ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.